Indonesia ini lupa diri, bahkan tak tahu diri lah ya. Indonesia nggak akan merdeka Indonesia saat itu kalau Amerika nggak kasih lampu hijau. Kalau Pak Jenderal Palaksmana ingat sejarah, Inggris mau masuk lagi, Belanda mau masuk lagi, Amerika yang bilang stop, no, keluar, ya kan? Biarkan Indonesia merdeka. Artinya Amerika kalau bicara proxy war, kita apa yang diuntungkan dengan bicara Palestina bela Hamas? Lawan Cina aja dikentutin aja kita berantakan dari segi kemampuan angkatan perang mereka. Ya. Untung ada Amerika, ada Darwin itu angkatan apa base-nya udah siap membantu Indonesia kalau ada apa-apa. Gitu. Jadi jangan tengil kita ikut-ikutan yang bukan bagian urusan kita. Lebih bagus bangun negeri kita, hajar koruptor, sejahterakan masyarakat. Selama di Papua masih ada isu Papua ingin merdeka, saya nggak akan pernah bilang Free Palestine, karena itu akan backfire pada Indonesia Free Papua. Ketika kita bisa ngomong Free Palestine, kita tuh udah harus siap dunia akhirat, lahir dan batin. Kalau memang Indonesia hebat nih, udah jangan cuma maki-maki begini atau mau ini mau itu, enggak. Berani kita boikot Israel. Kalau cuma boikot sehari-hari 2 minggu, buka lagi, ya semua juga bisa. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Proksi perang Indonesia bela Palestina, untung atau buntung dalam kaitannya dengan bayang-bayang Papua yang minta merdeka. Indonesia telah lama menunjukkan dukungan terhadap Palestina, baik melalui bantuan kemanusiaan maupun upaya diplomasi internasional. Dukungan ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional yang tercermin dalam Konstitusi Indonesia, yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat memengaruhi isu-isu domestik, seperti aspirasi kemerdekaan di Papua. Mereka berargumen bahwa mendukung kemerdekaan Palestina dapat dianggap sebagai pembenaran bagi gerakan perjuangan Papua Merdeka. Misalnya, Dr. Koni Rahakundini menyatakan bahwa selama isu Papua ingin merdeka masih ada, ia tidak akan pernah mendukung gerakan Free Palestina karena khawatir akan backfire terhadap Indonesia. Dalam konteks ini, Dr. Koni Rahakundini, seorang pengamat militer, pernah menyoroti potensi hipokrisi dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina dan Papua. Ia menyatakan bahwa jika Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, hal ini dapat dianggap sebagai pembenaran bagi gerakan Papua Merdeka. Namun, ia juga menekankan pentingnya dialog dan pendekatan yang tepat dalam menangani isu-isu tersebut. Secara keseluruhan, dampak proxy war Indonesia bela Palestina, untung atau buntung, tergantung pada bagaimana kebijakan luar negeri dikelola dan bagaimana reaksi dunia terhadap langkah yang diambil. Teman-teman jangan lupa komen positif saja dan salam hormat dari YouTuber Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Indonesia ini lupa diri, bahkan tak tahu diri lah ya. Dalam hal ini penguasa dan para elit politisi. Sok-sokan mau bela Palestina, dibaliknya Hamas. Sok-sokan. Dengan mengaku bahwa negara Palestina pendukung kemerdekaan Indonesia. Ya toh? 1000 Palestina pun mendukung Indonesia, nggak akan merdeka Indonesia saat itu kalau Amerika nggak kasih lampu hijau. Ini semuanya Amerika, Pak. Mesir, India, Palestina, Afghanistan, Australia, kalau bukan Amerika nggak akan merdeka Indonesia. Kalau Pak Jenderal Palaksmana ingat sejarah, Inggris mau masuk lagi, Belanda mau masuk lagi, Amerika yang bilang stop, no, keluar, ya kan? Biarkan Indonesia merdeka. Artinya Amerika bukan Palestina, ya kan? Walaupun mereka mau ngomong kebohongan seperti itu pun, tanpa sadar mereka membuka topeng kebohongannya sendiri. Kenapa? Loh, Palestina apa? Emang negara tahun itu bisa mendukung Indonesia? Berarti dengan begitu kan dia menunjukkan dia mendukung kan, dia negara karena dia bisa mendukung. Dia bukan kelompok komunitas kecil, berarti dia negara. Nah, info-info kebohongan menyatakan Palestina dijajah itu kebohongan yang biadab. Mereka lupa teknologi informasi udah begitu luas. Itu satu. Kemudian saya ingin menilai politisi khilafah nih, termasuk PKS segala macam dah kru-krunya radikal Muslim di sana. Mereka ini denial. Refuse to accept the reality-nya, gitu. Faktanya mereka tolak, ya kan? Bahwa yang memulai perang itu adalah Hamas, gitu. Hamas sendiri dengan Fatah berseteru. Tapi kenapa kita terjebak? Apalagi dengan kita bicara PBB. Mencari apa? Mau cari panggung? Nggak usah tengil deh, ngurus dalam negeri. Kan taruh di dalam kursi di bawah. Juga. Ini sesuai dengan kompetisinya pindah kemari. Soalnya ada yang bicara saya nggak bisa di-mute. Tobing itu. Ya, lanjut. Ya. Jadi lupa saya mau bicara apa tadi. Udahlah, Retno jangan tengil lah.
Kalau bicara proxy war, kita apa yang diuntungkan dengan bicara Palestina bela Hamas, gitu? Kita mau banggain apa angkatan perang kita? Pak Jenderal Laksamana tahu kok, kita punya persenjataan udah out of date, old fashion, udah tertinggal. Mau adu apa? Kelar. Lawan Cina aja ibaratnya maaf ya, dikentutin aja kita berantakan dari segi kemampuan angkatan perang mereka. Gitu. Untung ada Amerika, ada Darwin itu angkatan base-nya udah siap membantu Indonesia kalau ada apa-apa. Gitu. Jadi jangan tengil kita ikut-ikutan yang bukan bagian urusan kita. Lebih bagus bangun negeri kita, hajar koruptor, sejahterakan masyarakat. Itu aja, nggak usah ikut-ikutan. Apalagi kita mau balik ke sejarah. Apa itu sih Yerusalem? Siapa itu Raja Daud, Raja Sulaiman? Balik ke situ gitu loh. Itu mereka bangsa Israel. Ngapain kita bela Arab yang nggak ada urusannya? Sehingga gampang kita dibodohi karena apa? Digeser masyarakat kita dengan isu-isu agama. Coba kalau dibuka beneran, malah ditinggalin itu agama. Karena kebenaran itu adalah kebenaran. Fakta itu fakta. Buktinya ada semua. Jadi mereka mau bikin isu agama, malah mereka menampar mukanya sendiri dengan kotoran. Udahlah, stop berpolitik agama di Indonesia. Ideologi Pancasila itu udah paling benar. Kalau mau eksis tetap Indonesianya. Kalau mau tetap eksis. Kalau nggak kita pecah. Gitu. Kemarin Pak Jenderal beberapa hari lalu bilang, kalau masih khilafah, Batak merdeka. Jangan begitu Pak. Saya aja orang Maluku Pak. Masih berjuang untuk Pancasila. Kalau begini ya saya dukung lah RMS kalian. Kenapa harus takut? Gitu. Karena nggak mungkin kita dijadikan satu sementara iman kita berbeda. Nggak mungkin. Kita dipaksakan untuk ngikutin syariah, berlawanan dengan keyakinan kebenaran yang kita yakini. Nggak mungkin akan bersatu. Udah bener ideologi Pancasila. Saya, kalau bisa bicara dengan Panglima TNI, dengan Pak Jokowi, sikat itu politisi PKS tuh. HTI jangan cuma dilarang, tangkap. Udah kayak PKI mereka. Lebih bengal, lebih sadis lagi penggal-penggal kepala orang. Itulah mereka teroris. Mereka tidak cinta NKRI. Gitu aja lah. Udah puas ya, terima kasih. Oke, satu lagi ya. Ini karena tadi hanya curhat itu tadi ya. Pak Hendro Fileso, silakan. Sebentar, Pak Hendro Fileso. Bisa nyalakan sendiri sepertinya Pak Hendro Fileso. Oh, silakan di-unmute. Sudah saya unmute. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Saya menyimak dari tadi, dan semestinya agak miris kalau dari semua menyudutkan Israel. Dan semua membela Palestina, dan seperti Pak Paul bilang, seperti menyembunyikan suara Israel untuk rakyat Indonesia. Tapi di satu sisi ini Pak Paul, saya ini membaca catatan Ibu Monik, Shalom, Laksamana Ponto, ya, Shalom Pak Tobing, Shalom. Tentunya Ibu Monik tahu ini. Saya membaca catatan ini suatu cerita ya, suatu informasi yang diberikan oleh islamsiah.wordpress.com yang berjudul beberapa catatan dari Israel yang dibuat oleh Lutfi Asaukani. Nah, itu dia melihat sudut pandangnya Israel itu berbeda sekali. Di dalam cerita itu ya, saya tidak perlu cerita karena panjang sekali. Di dalam cerita itu akhirnya ditanggapi oleh Bapak Abdillah Toha, anggota DPR. Nah, ini di sini mereka berperan, jadi mereka mengutarakan, mereka akhirnya dia bilang ada kata-kata dari Lutfi Asaukani ini, Arab jangan enak-enakan saja. Itu Israel itu dibangun oleh Yahudi dengan keringat darah dan kerja keras, gitu loh. Jadi sekarang ini mereka mengambil itu. Jadi di dalam cerita itu saya melihat sudut pandang sama-sama Muslim, sudut pandang yang berbeda. Jadi di satu sisi dia menggambarkan soal sejarah dengan Masjid Al-Aqsa, dan itu di situ ada tembok ratapan, ada Temple Mount. Itu dia di situ kan memang ada ya Ibu Monik jelas lebih tahu. Ada yang namanya mereka itu daerah perkampungan Islam dan perkampungan daripada Yahudi, daerah Yahudi, daerah Kristen, dan daerah Armenia. Di satu sisi dia menceritakan untuk daerah Islam. Ini berbeda sekali pandangan dilihat dari bukit saja kelihatan bahwa di situ hijau semua katanya. Diceritakan keindahan tentang satu kota kecil yang namanya Syekh Jarrah. Tapi berita itu langsung disanggah oleh Bapak Abdillah Toha, anggota DPR, kalau tidak salah itu Abdillah Toha dari partai P3 kalau tidak salah ya, Abdillah Toha itu ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Itu dia bilang bahwa yang membuat mereka itu jadi miskin, kumuh, itu diceritakan ada suatu lorong itu kumuh, isinya jemuran-jemuran, baunya kurang
kurang sedap, dan di situ gelap katanya. Begitu mereka masuk untuk daerah-daerah yang Yahudi, Armenia, dan Kristen, itu mereka itu hijau, bagus, tempatnya tertata rapi. Sampai mereka menceritakan begini, si Lutfi Saukani, dia waktu berkunjung ke tempat suci Yahudi atau Kristen, dia itu bebas masuk. Tapi begitu dia masuk ke Masjid Al-Aqsa, 2 orang, ada satu dari Singapura dan satu dari Indonesia, itu dia langsung seperti ditanya, "Are you Muslim?" Terus dia disuruh membaca ada seperti kayak menghafal Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi di screening dulu, habis itu setelah mereka tahu bahwa dia betul-betul Muslim, mereka minta maaf. Akhirnya mereka berdua bisa berdoa di Al-Aqsa. Nah, ini mereka berdua ini mereka bingung, saya Muslim, mengapa saya masuk ke Masjid Al-Aqsa aja kok susah sekali, sedangkan saya bisa masuk ke tempat suci umat Kristen atau Yahudi, saya bebas. Dan di situ dia bercerita bahwa di waktu sholat itu hanya ada 2 saf. Jadi sedangkan di satu sisi untuk mereka-mereka yang para peziarah, ya saya bilang ini, mereka ini datang di dalam rangka tur. Mereka berkata bahwa aduh begitu luasnya jadi rame. Jadi yang satu di satu sisi sepi, di satu sisi rame. Dia bilang mengapa bisa begitu, gitu loh. Jadi untuk umat Muslim sendiri, kalau mereka melihat langsung ke tempat yang ada di Syekh Jarrah, itu berbeda, sudut pandangnya sudah berbeda. Jadi yang satu kalau membela membabi buta, ya mereka mungkin berkhayal seperti di Indonesia sekarang ini. Tapi pada kenyataannya di sana memang ada perbedaan. Jadi untuk umat Muslim sendiri, mereka di sini mungkin banyak untuk mendukung ke Palestina, sedangkan yang ada di kalau dia pergi ke sana, dia pasti akan mendukung Israel. Saya tidak tahu mengapa terjadi begitu. Apakah betul itu keadaan itu, Ibu Monik yang ada di Syekh Jarrah? Terima kasih, Bu Monik. Luar biasa. Oke. Mungkin ini Ibu Monik dulu ya, baru ke Pak Laksamana Ponto dan Pak Jenderal. Saya cari gambarnya dulu, Pak. Paul izin nyari gambarnya dulu. Saya cari gambar supaya enak kelihatan. Kalau gitu Pak Laksamana Ponto dulu yang menjawab ini tadi ya, Pak, menjawab Opung JJ ya. Oke, silakan. Iya, jadi memang begini Pak. Kita ini memang informasi tentang Israel ini kan sangat kurang ya. Karena kita merdeka aja tahun 45. Israel baru hadir 48. Kita masih sibuk-sibuk itu tahun 45, sehingga apa itu Israel kita tidak tahu. Kita tahu Israel 48. Sudah begitu dicekoki lagi bahwa kita punya hutang budi. Nah, ketika ini berjalan, tiba-tiba kita kan merubah dari yang saya bilang tadi, dari musyawarah mufakat menjadi one man one vote. Nah, akibatnya semua orang yang ingin masuk ke pemerintahan harus mendapat dukungan. Nah, inilah yang sekarang apa yang mau dipakai untuk mendapatkan cohesion force, ingin mendapatkan supaya saya ini kelihatan berguna bagi masyarakat. Nah, satu-satunya jalan yaitu mendukung Palestina, karena semua orang ini bahwa Palestina itu, Israel itu adalah biadab. Nah, kebetulan lagi perkembangan dunia saat ini sangat mendorong nilai-nilai kemanusiaan. Padahal nilai kemanusiaan itu ada sekarang gara-gara ada perang zaman dulu kan. Nah, kita begitu tahu diri, kita baru melek, kita meleknya melihat bahwa sekarang ada tata nilai baru. Nah, tata nilai baru ini sama Israel, dia tidak melihat itu. Bagi saya sama saja, pokoknya saya diganggu, saya sikat. Nah, tapi kita yang di Indonesia melihat seperti itu, ada tata nilai baru. Nah, karena tata nilai baru ini menguntungkan beberapa gelintir orang, jadi berita tentang Israel ya ditutup sedemikian rupa supaya tetap menguntungkan beberapa orang ini. Jadi kasus yang sekarang ini memang ini akhirnya memaksa orang melihat Israel seperti apa sih. Jadi kalau tadi Pak ini Pancasila, ya memang kita harus ke situ. Kesalahan kita yang paling fatal itu adalah merubah sistem dari dari sistem musyawarah mufakat menjadi one man one vote. Itu melanggar dengan semangat Pancasila kan. Pancasila keempat itu musyawarah mufakat kan. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan.
Ini kita tidak lagi bermusyawarah sekarang, tapi kita ngambil vote. Nah, ini kesalahan yang kita buat. Jadi secara sistem ini sudah susah. Gara-gara sistem mendasar ini diganti, akibatnya ya ini semua tidak lagi ada kepentingan untuk negara, tapi kepentingan kepada pribadi. Itu yang mendasar. Sehingga apapun yang kita buat, ini bagi terutama orang-orang partai pasti ditutup. Dia mencari pembenaran untuk mendapatkan keuntungan. Dia akan melihat. Jadi ya saya suka bilang apa bedanya antara intelijen dan politikus? Bagi politikus yang banyak itu benar. Tapi bagi intelijen yang banyak itu belum tentu benar. Nah ini. Nah sekarang yang terjadi yang banyak itu benar. Apapun itu benar. Nah kasus dengan Israel. Ya Israel. Yang benar itu yang terus. Dan saya kira dari Israel pun merasa itu. Dia merasa. Sehingga apa? Dia merubah sekarang. Partnership dibuat sama mereka. Dan saya kira ini sangat berhasil. Satu saat pada titik tertentu nanti Indonesia pun harus memilih mau kemana saya. Kita sudah tertinggal. Satu saat kita tidak bisa membantu lagi. Coba lihat dari Pak Yusuf Kalla, setengah dari amal masjid kita kirim ke sana. Nah, coba ini mau ngapain beliau ini dengan adanya ini? Apakah mau mencalonkan diri lagi? Mau ingin jadi presiden? Itu perintah beliau sebagai ketua dewan masjid. Setengah dari amal masjid kita kirim semua sekarang kirim ke sana. Padahal di Nduga sana itu pengungsi Nduga yang sekian banyak gara-gara OPM, mana ada yang ngirim? Nggak ada, biar sendiri. Tapi yang ada di seberang jauh di sana itu ibaratnya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Nah inilah yang saya bilang kan, ngapain kita urus orang jauh di sana? Kita banyak masalah. Nah, tapi ini kan melawan populis ya, nggak apa-apa. Kita kan rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa, tidak punya kepentingan untuk itu, melawan orang-orang yang punya kepentingan. Jadi sekarang ini memang kita hanya satu, seperti kata Bu Monik tadi, kita sampaikan berdasarkan fakta empirik ya, itu kita sampaikan. Nah sekarang mereka ini selalu terjebak, selalu ditarik ke agama. Kita lupakan saja itu, kita terus dengan fakta ini. Terus menerus. Satu saat itu anak-anak baru pasti akan melihat. Dan saya sudah mendengar ini ada rencana, ada pembukaan gereja Timur Tengah akan buka itu sudah. Tadi saya sudah dapat informasi sudah ada persiapan gereja Timur Tengah. Jadi gereja ini memang isinya orang Timur Tengah, dia berjilbab, dia akan bersembahyang dengan lagu-lagunya ya Timur Tengah. Nanti kita lihat kalau itu jadi dibuka seperti apa tanggapan masyarakat itu. Itu akan lebih nanti memperlihatkan itu seperti apa pandangan. Gitu Pak. Gitu. Luar biasa. Oke, ini lanjut dulu Ibu Monik ya. Sudah siap Ibu Monik? Ya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih ya. Pak JJ belum saya jawab itu. Oh iya, silakan. Oh iya sebentar. Ya, Pak Jenda dulu, lalu Ibu Monik. Silakan. Supaya jangan lupa nanti. Among Buru, Opung JJ. Jadi pasca gencatan senjata ini ya, apa yang harus dibuat siapa? Dibuat orang negara kita, pemerintah negara kita. Tadi saya udah dapat informasi bahwa DPR menyarankan agar TNI mengirimkan pasukan peacekeeping ke sana. Peacekeeping bagaimana mau kirim? Iya, Pak, mereka nggak tahu. Itulah makanya anggota DPR juga nggak ngerti. Jadi pengiriman pasukan peacekeeping operation, tolong dibedakan ya. Ada pasukan peace operation, operasi perdamaian. Ada peacekeeping, penjaga perdamaian. Ada satu lagi peace building. Nah, Indonesia hanya diizinkan 2, peace building sama peacekeeping. Tetapi ada persyaratan apabila kedua negara menyetujui. Bagaimana mau kirim pasukan ke sana? Kita sudah memihak kok. Ponto yang dikirim. Keberpihakan. Ponto yang dikirim. Keberpihakan. Negosiasinya ke Ponto. Nah, ya itu tadi mau negosiasi sama siapa? Uang ke Libanon aja, kita ngirim pasukan peacekeeping operation ke Libanon, itu wah, diplomasinya itu udah setengah mati itu, karena Israel tidak setuju. Yakin nggak Indonesia mau netral? Ya, makanya hampir dihajar sama Israel kan di Libanon, karena memakai doktrin yang salah. Nah, nggak boleh memakai doktrin militer kalau kita pakai peacekeeping. Makanya di PBB tidak ada doktrin, yang ada apa? Petunjuk, prosedur. Coba tanya tuh orang PBB.
Saya kan termasuk murid dan guru. Ya, multinasional. Jadi nggak ada doktrin militer di sana. Ketika terjadi kontak, itu gunakan doktrin militernya masing-masing. Tetapi PBB tidak ada. Bahkan doktrin intelijen aja nggak ada. Di sana hanya cuma informasi. Tanya aja, panggil aja orang PBB kalau nggak percaya. Ya, jadi kita mau ngirim pasukan peacekeeping, gencatan senjata. Nah, itu kalau di tingkat nasional. Kalau di Timur Tengah sana, waduh. Sekarang gencatan senjata ini menguntungkan siapa? Tadi di Israel katanya Israel melanggar gencatan senjata. Sekarang terjadi juga kan, karena gencatan senjata ini, emangnya Israel baru sekarang berperang? Atau sekarang berkonflik udah berturut-turut? Ya nggak usah aneh, gencatan senjata ini temporer. Kemarin sudah saya sampaikan, ini keuntungan Israel atau keuntungan Hamas. Makanya aneh-aneh, penjajahan di muka bumi, penjajahan di bumi sendiri nggak jelas. Loh, bukankah tadi saya katakan, kita, Bung Karno udah bilang kan, kita menghadapi Belanda lebih mudah daripada menghadapi bangsa sendiri. Dan ini kenyataan kan? Saya kan tadi katakan, kalau masih ada istilah mayoritas, minoritas, itu penjajahan. Kalau masih ada istilah pribumi, non-pribumi, itu penjajahan. Ya makanya coba kita cari definisi penjajahan di zaman kolonial sama sekarang beda nggak? Makanya harus ada redefinisi lagi. Seperti mendefinisikan teroris. Pusing, PBB aja pusing mendefinisikan teroris. Ya. Definisi radikal. Ya, memang beda. Nah, itu makanya perlu di-redefine karena eranya sudah peperangan informasi. Kita bisa bacok-bacokan kok gara-gara terminologi. Nah, ini jadi di tingkat nasional, apa yang mau kita buat sekarang? Ya hanya mengevaluasi lah keputusan yang sudah diambil salah atau benar. Atau ngotot. Keputusan yang sudah diambil. Yang ngotot itu siapa? Tadi Pak Ponto, kawan saya udah bilang, apakah keputusan itu melalui proses musyawarah untuk mufakat? Nah, kebetulan saya kan belum menjelaskan yang apa kita tayangkan hari ini kan Pak Paul, nanti hari Jumat kita buka habis. Ya, kita buka habis bagaimana sebenarnya proses pengambilan keputusan. Apakah sektoral saja? Sekarang saya tanya, ketika pemerintah mengutuk Israel, apakah TNI sudah diajak? Apakah tokoh adat sudah diajak? Apakah tokoh agama sudah diajak? Tokoh intelektual sudah diajak? Masih sektoral. Kalau di Kemendikbud itu hanya bisa bahasa Inggris, banyak orang bisa bahasa Inggris. Kalau masalah jadi menteri luar negeri, jadi dubes itu karena tahu hubungan internasional, saya juga tahu kok. Diplomasi politik luar negeri tidak akan bisa berjalan dengan mulus kalau tidak ada gun diplomasi. Emangnya konferensi meja bundar ketika kita merdeka, apakah tidak ada gun diplomasi menggelar pasukan yang namanya apa? Trikora, pasukan Mandala. Tolong dulu. Ada nggak mungkin diplomasi politik saja bisa berjalan tanpa ada diplomasi gunboat diplomasi. Lah kita sekarang mau ngirim pasukan ke sana, kekuatan dan kemampuan kita udah siap. Sementara ancaman dalam negeri urak-urakan. Itulah yang diinginkan para kadrun supaya pasukan keluar di dalam kosong. Otaknya di mana? Lawanlah kita yang alih strategi ini. Kan itu maunya, biar kacau semua. Berapa pasukan yang harus dikerahkan? Sekarang di Libanon ada berapa? Sekarang di Papua ada berapa? Kosong. Makanya dulu saya sama Kolonel Su ini kita menyarankan adanya Global Peace Operation Initiative karena negara-negara akan terjadi perang. Itu nubuat dari Tuhan. Baca di Kitab Wahyu. Ya, itu udah jelas akan terjadi peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, wabah, penyakit, bencana alam. Udah jelas, itu udah petunjuk, udah instruksi, waspadalah. Malah kita bukan waspada, malah kita mau terlibat. Tapi itu tadi, karena beda apanya? Beda dogmanya, beda doktrinnya. Kalau kita tidak menggunakan yang saya katakan kemarin, 10 paradigma nasional, siapapun, apapun jabatannya, kalau dia mengaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan warga negara khilafah ya, harus tunduk kepada ajas-ajas. Kalau tidak tunduk, ya pecah kita. Dan saya udah katakan, kalau kita pecah, nggak akan bisa bersatu lagi. Percaya sama saya. Emangnya kalau Batak merdeka, dia nggak bisa makmur? Nggak bisa berjaya. Waduh, jangan bilang, tunggu dulu. Ya, nanti terjadi Zionis Batak lagi nih, berat ini. Sekarang udah muncul paradigma baru lagi. Terminologi, Zionis Kristen. Aduh, Zionis Nusantara. Macam-macam sekarang dibikin media. Tapi itu harus kita tangkal. Itulah namanya peperangan informasi. Harus dihadapi, jangan dibiarkan. Nah, besok, kapan ada waktu, saya sampaikan ya, doktrin peperangan informasi. Yang digunakan jadi acuan kalau kita menggunakan kekuatan dan kemampuan militer. Bukan hanya kemampuan kekuatan militer, kemampuan nasional juga.
Ya, oke lah, ini terjadi peperangan informasi yang sangat dasar di negara kita ini. Akibat konflik Israel dan Palestina, kita di sini yang ribut. Ya, oke lah, itu aja dari saya, Bapak. Mungkin Pak Opung JJ sudah paham lah ya, kira-kira apa yang saya maksudkan tadi. Terima kasih. Luar biasa. Langsung Ibu Monik. Oke. Ke belakang, catatan, buka aja sebenarnya. Ya, tadi pertanyaan. Saya share screen dulu. Ini lokasi sejarahnya Pak Hendro yang tadi nanya ya. Kelihatan ya semua? Ya. Bapaknya masih ada nggak Pak Hendro-nya? Ada. Pak Hendro tuh Ada ya? subuh biasanya. Iya, jadi Pak Hendro di nama lokasinya sejarah di sini. Ini Hebrew University dekat sekali berarti, tetapi kemarin pusat ramainya tuh di masjid ya. Masjidnya kan bukan di sini. Masjidnya kan ini sejarah Pak. Kelihatan ya? Ini sejarahnya masjidnya di sini nih, dekat dengan Western Wall, tembok ratapan. Mereka mau masuk di Damascus Gate sini nih, Damascus Gate baru mau ke sini, ke mana Al-Aqsa. Jadi di sini rame, di sini ada kasus ya. Kasusnya apa? Karena ada 13 properti yang mau digusur. 13 ya, bukan ratusan atau ribuan. Tapi ngamuknya di Gaza. Gazanya di mana? Di sini. Jaraknya berapa? Sekitar 70-an kilo. Gitu. Jadi kalau kita mau memahami Israel, kita harus paham bahwa Israel dan Palestina itu wilayahnya kayak gini ya. Gaza sebelah sini, tepi barat sebelah sini. Untuk dari Gaza mau ke tepi barat harus lewat Israel. Ini emang negara aneh nih. Palestina itu adalah negara dalam negara. Nah, ini sejarahnya kayak gimana sih nih? Ada makam imam besar zaman Romawi namanya Simon Hasadik. Gitu ya. Jadi inilah yang membuat konflik karena orang-orang Yahudi sebelum tahun 1948 kawasan Yerusalem Timur diambil oleh Yordania, sudah ada orang-orang Yahudi, pemukiman Yahudi di sini. Ketika pemukiman Yahudi itu kembali tahun 1967 karena Yordania kalah perang dari Israel, maka diambillah wilayah ini dan rumah-rumah yang ada ini kembali dihuni oleh orang Yahudi. Sebetulnya ini keributan properti biasa gitu loh. Kayak di Indonesia kan banyak penggusuran dan sebagainya. Kalau tadi Bapak Hendro bertanya, kawasannya katanya hijau. Ya, seperti ini sih Pak, standar aja. Pohon ya ada. Kayak gini Pak. Kurang lebih ya seperti ini. Itu sih dari saya. Jadi memang ngomong-ngomong pada sudah tahu kan bahwa kemarin itu kenapa terjadi bentrok di di Al-Aqsa. Jadi rupanya gini Bapak Ibu, setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, pemerintah Iran itu membuat satu hari khusus yang namanya Hari Al-Quds. Hari Al-Quds Global. Mereka akan mendemonstrasi kemana-mana untuk demo anti-Israel. Nah, itu kebetulan berdekatan dengan hari Yerusalem orang Yahudi, hari Yerusalem beneran gitu loh kemarin. Jadi ada unsur kesengajaan dan ini yang tidak bisa saya ungkapkan kemarin gitu loh. Saya ingin kasih tahu bahwa kalau kita cek di media-media Iran akan menemukan informasi Al-Quds Day versi Iran gitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di berita BBC misalnya, pada saat Al-Quds Day di Iran, mereka akan membuka tempat pendaftaran untuk mereka bersyuhada gitu. Jadi memang ada semangat untuk ada semangat kekerasan di situ gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi fakta Israel hanya menghadirkan fakta-fakta. Tetapi mungkin fakta-fakta itu bagi sejumlah orang saat ini betul-betul membuat mereka kelabakan, sehingga mereka panik, sehingga yang terjadi adalah upaya-upaya untuk menjatuhkan karakter, memberikan narasi-narasi yang mungkin tidak berimbang. Tetapi saya berharap kita semua jangan sampai terpeleset sehingga kita akan dituduh masuk ke ranah agama, itu satu, jangan sampai. Kedua, tidak perlu untuk menjadi
membalas gitu ya, dengan menghakimi mereka dan juga dengan membuat konten-konten yang narasinya justru akan membahayakan keberadaan kita nih yang sedang mengungkap fakta, sedang membongkar fakta. Itu aja permintaan saya, terima kasih. Luar biasa. Kita lanjut dulu ya. Ada Pak Victor Mandayo, lalu ke Kopi Kristi, dan kemudian ke Jakarta Sihol. Silakan Pak Victor Mandayo. Sebentar, saya ini dulu. Silakan di-unmute Pak Victor Mandayo. Ya, shalom buat semuanya. Terima kasih. Pertanyaan saya ini ke Bu Monik yang tadi sempat sebelum saya tinggalkan sebentar kami perangkat. Kurang keras ya? Halo. Tertutup lubangnya tuh, Bapak pegang itu mikrofonnya, lubangnya ketutup. Oh, 1 2 3, bisa kedengaran? Tadi agak bagus, sekarang enggak? 1 2 3. Halo, 1 2 3. Ya, coba terus, lanjut. Ya, pertanyaan buat Bu Monik. Ya, Pak. Ya, tadi Bu Monik bilang bahwa jangan terbawa sampai ke ranah agama. Padahal kita tahu sejarah bangsa Israel itu, kita bisa tahu bangsa Israel itu pernah dibuang ke Mesir, kemanapun, kemudian oleh Babilonia, dibawa ke Babilonia, itu dari Alkitab. Ya, artinya bahwa bangsa Israel ini tidak terlepas dari isi Alkitab. Jadi yang saya tanyakan, kira-kira menurut Bu Monik yang agama apa yang dimaksud ya, jangan dibawa ke ranah agama. Padahal kan sejarah bangsa Israel itu terungkap banyak dalam Alkitab. Artinya kita perjanjian lama itu banyak mengungkapkan jatuh bangunnya bangsa Israel itu selama perjalanan bangsa ini terbentuk itu langsung oleh tangan Tuhan. Artinya untuk bukan mendirikan agama, tetapi bangsa inilah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan langsung. Ya. Jadi menurut Ibu seperti apa sih yang kita nggak boleh masuk sampai membawa ke ranah agama? Padahal untuk meyakinkan semua orang bahwa ini loh sejarah Israel. Anda bisa lihat, itu ditulis bukan baru tahun sekarang atau 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, tetapi sudah dari zaman purba, artinya masih dari zaman Bapak udah ditulis, ada penulisnya. Sehingga sejarah itu kita bisa lihat dengan secara jelas. Itu pertanyaan Bu Monik. Terima kasih. Itu aja dulu, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Lanjut Pak Franky. Sebentar. Sebentar. Ya, silakan dinyalakan Pak Franky. Shalom, Pak Tobing, Pak Ponto, Pak Ibu Monik. Puji Tuhan bisa bertemu di Zoom meeting malam hari ini. Pertama, memang saya sebagai rakyat jelata, sudah saatnya kita memang harus menyuarakan kebenaran. Nah, apa yang kita saksikan kemarin waktu live di TV One itu sudah sangat jelas membuktikan bahwa negara Indonesia sudah khilafah, sudah dipenuhi dengan ideologi khilafah. Itu terbukti waktu siaran kemarin, ya. Nah, apa yang sudah terjadi ya kita cuma bisa menyaksikan. Nah, tidak ada cara lain selain kita harus menyuarakan kebenaran ini untuk mengcounter apapun berita yang ada seperti kemarin. Nah, caranya gimana? Nah, lewat channel inilah. Sekalipun YouTube yang di Indonesia baru saja di take down videonya, live-nya nggak bisa, tapi puji Tuhan yang di Eropa masih bisa. Yang di Eropa masih live, puji Tuhan sudah 4 ribuan, nah, mungkin ya. Jadi, saya hanya akan menyampaikan 2 hal. Pertama, soal Israel memang, saya kebetulan minggu berjalan ini baru selesai membaca kitab Yosua. Jadi soal keberadaan Israel itu sudah cukup jelas di Yosua 1, itu ada perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Nah, kemudian di Yosua 13, di situ juga ada daerah-daerah yang belum direbut saat itu. Nah, termasuk Gaza, itu sangat jelas tulis Gaza. Ini kalau gitu udah bisa dikirim, men. Artinya apa? Alkitab adalah sejarah yang tertua. Dari situlah kita bisa membaca, mendengar, dan mendapatkan kebenaran. Nah, kemarin memang Ibu Monik sangat cermat, sangat smart untuk tidak mau berbicara di ranah agama. Makanya Ibu Monik menyampaikan fakta tentang Israel. Nah, tentunya lewat channel inilah kita menyatakan kebenaran yang sesungguhnya tentang apa yang terjadi di sana. Nah, kemudian yang kedua, ini sangat penting saya harus suarakan bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah pembohongan publik yang sangat masif, terstruktur, sistematis. Kenapa? Karena Pak Haikal Hasan membohongi seluruh rakyat Indonesia bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu beragama Islam. Seandainya beliau disclaimer sebelum berbicara bahwa dia berbicara atas nama agama Islam, ya boleh-boleh saja, karena itu ajarannya dia.
Tetapi ketika dia menyuarakan hal yang demikian, ini kan sudah pembohongan publik. Kasihan warga negara Republik Indonesia yang dibodoh-bodohi. Agama Islam ada 600 tahun setelah Yesus. Bagaimana mungkin Abraham, Ishak, dan Yakub dan kedua belas anaknya Yakub itu beragama Islam? Ini namanya pembohongan publik terstruktur, sistematif, dan masif. Tugas kita adalah menyatakan kebenaran ini. Tidak apa-apa, itu sudah disuarakan. Tetapi lewat channel ini, semoga bisa kita re-upload dan kita nyatakan suara kebenaran itu. Nah, yang kedua, ini seruan kepada anak bangsa ya, semoga tidak salah. Jadi kepada daerah-daerah yang cinta damai dan mendukung ideologi Pancasila, mari kita kibarkan bendera Israel dimanapun kita berada untuk menyatakan bahwa kita mendukung penuh Israel. Agar supaya apa? Agar bangsa tercinta kita Republik Indonesia terhindar dari kutuk. Karena pemerintah Republik Indonesia mengutuk Israel. Sedangkan firman Tuhan nyata jelas berkata bahwa siapapun yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk. Jadi mari kita kibarkan bendera Israel, tentunya di daerah-daerah yang mendukung ya, seperti Papua, Manado, Batak, Toraja, Bali, dimanapun ya, yang memang mendukung penuh ideologi Pancasila untuk mendukung penuh Israel, karena kita mau mendukung kebenaran, bukan ketidakbenaran. Itu saja yang saya ingin sampaikan, semoga didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jaga Pancasila, kita tumpas ideologi khilafah. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Maksudnya tadi kita rame-rame kibarkan bendera Israel di seluruh. Ya betul Pak. Wah, jadi biar ini dunia melihat tanyanya sama Pak Laksamana Ponto ini. Bangsa Indonesia mendukung kebenaran. Ya? Misalnya mengapa di Papua 2 tahun lalu ada ini ya pengibaran bendera Israel massal, ini juga pertanyaan saya ini. Oke, ini kita lanjut dulu. Tadi habis Pak Victor, Pak Kopi Kristi, Pak Jakarta Sihol, terakhir Stefan Woli ya. Oke, Jakarta Sihol silakan. Mikrofonnya dinyalakan. Oh, kenapa nggak bisa? Mikrofonnya dinyalakan. Nah, udah. Tes, oke ya. Baik. Ya, silakan. Shalom, Pastor Paul Zhang, Pak Ponto, Pak Tobing, Bu Monik, rekan-rekan semua. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama begini, kita kan 2 minggu ini, ya lebih 2 minggu lah kalau dicatat, kita sudah banyak mendapatkan informasi dan penyerahan dan pendalaman lah ya, pendalaman tentang konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina. Nah, saya ingin mengajak ya ke teman-teman semua ya, kalau kita lihat yang quote unquote bertarung di medsos itu kan Pak Tobing misalnya, atau Pastor Paul Zhang, kemudian di media massa yang mainstream itu ada Bu Koni, ya, kemudian ada Pak Ponto, kemudian ada Bu Monik ya. Maksud saya gini loh, kenapa kita juga nggak ikut bertempur secara bergerilya? Caranya gimana? Ya masuk kita ke akun-akun medsos yang banyak pengikutnya. Ya, saya terus terang aja, saya masuk ke akun Ade Armando. Ya, ada yang ngomong gini counter. Ya, saya masuk ke akunnya Babo Erisali Bandaro. Kalau itu akun Babo Erisali Bandaro, itu nampaknya memang persepsinya si Erisali itu bahwa ini semua hanya semata kepentingan bisnis. Artinya ngapain kita pro ke Israel, ke pro Palestina, gitu ya. Saya masuk juga ke akun medsosnya si Pak Sumanto siapa tuh yang dosen di Arab tadi. Mau saya kita mulailah ya, kalau perlu kita rumuskan poin-poinnya apa. Jangan kita biarkan 4 orang ini bertarung sendiri, baik di media mainstream maupun di medsos. Masuk Pak. Saya sekarang kalau ada WAG ya, yang pro apa segala, saya masuk, persepsi saya minimal kalau mereka nggak setuju, tapi mereka ada membaca pandangan lain. Jadi itulah ibaratnya di sini ya, di webinarnya Pak Paul ini kayak kawah candra di muka. Kalau Pak Tobing sama Pak Ponto mungkin di lembah tidarnya. Ya udah, sekarang kita waktunya keluar berperang, masuk ke medsos akun medsos yang banyak pengikutnya ya. Mau dia pro atau kontra, pasti banyak yang kontra, masuk kasih pendapat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan untuk Bu Monik ya. Kalau kita lihat, salah satu menurut saya yang berpengaruh kemarin adalah diundurnya pemilu ya oleh si Abbas. Abbas kan musuh pemilu Israel kalau nggak salah pertengahan Mei kan. Tapi kemudian dengan alasan COVID dan segala macam diundur. Pemilu Palestina ya. Dengan alasan COVID segala macam
nggak bisa bebas milih yang penduduk Yerusalem, akhirnya ditunda. Tapi penundaan itu kalau kita baca, kita ikutin, itu sangat ditentang oleh si Ismail Hanaya ataupun Hamas, ya. Karena mungkin posisinya sekarang secara politik mereka lebih unggul, ya. Terakhir pemilu 2006 kan si Hamas yang menang, ya. Kira-kira pengaruhnya sampai kemana itu? Nah, kemudian untuk Pak Ponto sama Pak Tobing, kalau saya lihat orang yang menentang Israel, ya, pihak tentang Israel sekarang itu ada dua kubu, baik nasional maupun internasional. Menurut saya itu hampir mirip. Pertama adalah mereka menentang Israel karena menginginkan kemerdekaan Palestina. Yang kedua, mereka menentang Israel karena melihat dampak kemanusiaan daripada serangan balasan Israel. Ya. Dan di Indonesia saya lihat bangsa tokoh-tokoh yang kita levelkan kemarin moderat, sebenarnya dan di dunia, ya, saya lihat akhirnya arahnya ke masalah kemanusiaan, baik dari sisi Palestina pun yang di situ korban di pihak Palestina. Nah, maksud saya dari segi militer, ya, kita kan ingat tahun 72 setelah atlet-atlet Israel dihabisin di Bunchen, mereka membentuk tim kecil, ya, diburu itu semua tuh orang-orang PLO Fatah tuh kan, satu persatu dihabisin, ya, satu-satu dihabisin. Nah, itu kan sipilnya pasti akan lebih rendah. Ya, meskipun kelanjutannya mungkin ada. Maksud saya kadang-kadang mikir, ya, dengan peralatan dan kecanggihan militer dan intelijen Israel, kenapa sih mereka nggak buru satu persatu kayak dulu waktu Munchen itu, bahkan dibuat film dan akhirnya filmnya itu kan bisa menetralisir ini kan, menetralisir pandangan kejadian Munchen. Nah, itu mungkin pertanyaannya. Demikian dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Makasih Pak Paul. Oke, ini berarti Pak Laksamana Ponto dulu yang jawab, ya. Oke, silakan Pak Ponto. Mikrofonnya belum nyala. Oh, tersign out, ya. Pak Ponto tersign out, ya. Udah masuk tadi Pak Paul. Oh, Tadi tersign out, saya masukkan lagi, tapi tersign out lagi kayaknya, Pastor. Tersign out lagi, ya. Wah, kalau gitu nih Pak Jenderal dulu jawab kali, ya, sambil tunggu, ya. Untuk kalau Dek Prengki tadi kan hanya keluh kesah, ya, curhat, ya. Kita udah tahu kok, saya kemarin itu mau meledak, saya hampir TV saya lempar. Kalau TV saya lempar rusak lah kan, gara-gara dibilang Tuhan Yesus anak Aram, ya kan, hasil pencina, konyol ini orang. Tapi begini aja lah, urusan dia lah itu, nanti kan dia sendiri yang menerima hukumannya. Yang mau saya sampaikan di sini, ya, kalau untuk untuk Pak Sihol, saya itu hari Senin ada di Pauljam, Selasa ada di tempatnya si Heri Ikim, ya, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, hampir saya nggak punya waktu, tidur jam 2 malam terus, hampir rubuh saya ini sudah. Jadi bukan kita nggak mau sebagai narasumber, sudah saya sampaikan semua. Tapi kalau saya nggak mau saya lewat chat-chat itu, kalau bisa sebagai narasumber, tanggal 30 aja nanti Pak Paul, hari Minggu saya diminta untuk menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, terutama Pancasila. Di Di pengukuhan organisasi Goa Sulawesi Selatan. Itu nanti yang sama-sama saya itu ada dari Dedikbud. Saya juga nggak tahu diminta kenapa. Oke, saya minta karena ada Bu Hasna di sana. Dia dulu pernah ikut satu tim sama saya. Dia di Menhan, dia udah pensiun juga. Pak Tobing, tolong berikan wawasan kebangsaan tentang Pancasila. Oke. Saya udah kasih tahu judulnya juga dan sebagainya. Tanggal 30 hari jam 10. Jadi udah saya Senin sampai Minggu nggak ada istirahatnya juga ini Pak Paul. Bahkan ini ngerjain kerjaan yang Bapak perintahkan itu aja, amanat agung ini, aduh, pusing kepala saya dari tadi pagi sampai sore hanya cari orang yang bisa bikin karikatur ini, setengah mati saya. Nah, sudah ready, besok telepon Pak Jenderal jam 9. Tadi ini harusnya saya sama Pak Ikim, tapi saya bilang sama Pak Heri, tolonglah Pak, saya diminta Pak Paul. Oke, kalau besok gimana? Ya besok bolehlah, besok diganti. Hari Jumat terpaksa saya membatalkan juga satu, ada gereja YouTube, ada macam-macam, ada Indonesiawan. Jadi hari Jumat itu jatahnya Indonesiawan, ada grup WA Indonesiawan. Di situ para pendeta juga. Tapi mungkin nanti bisa saya undur lah, karena kan jatah Jumat ini kan kita akan bicarakan hal ini lagi kan. Saya juga belum sempat bahannya tadi saya kirim karena mendadak. Tadinya saya pikir hari Kamis. Hari Kamis sudah jatah, Jumat jatah, Sabtu jatah, Minggu pun jatah. Nggak ada istirahatnya saya kalau saya mau bicara ini. Tapi saya nggak mau kalau WA chat capek saya.
Saya maunya jadi narasumber gitu loh. Kenapa? Karena terlalu banyak yang ada di kepala saya ini belum saya tuangkan semuanya. Bahkan apa yang saya sampaikan saya bilang kan, saya tidak mau compete dengan tokoh-tokoh intelektual yang lain. Tetapi apa yang belum pernah dia sampaikan, saya lengkapi. I am to complete, not to compete. Ya, itu yang mau saya. Jadi nanti buku yang kita ciptakan ini pun pasti berbeda, Pak Paul. Tidak akan sama dengan mereka. Dan mereka tidak akan tahu, karena ini sudah saya campur baur. Semuanya ilmu strategi masuk di situ, doktrin militer masuk, semua udah masuk di situ. Ya, teori masuk. Tetapi yang penting kan implementasinya. Saya akan menjawab pertanyaan yang hari Senin kemarin. Bagaimana nanti implementasi bukunya? Ya akan saya tunjukkan. Sama dengan ini kita sekarang. Ya, bagaimana strategi kita menghadapi mereka? Bagaimana kita menghadapi mereka? Kita bicara di atas kebenaran. Jangan ada oak. Nah ini semua dunia harus tahu. Itu strateginya. Ngapain mikirin mereka? Mereka itu kan nggak ngerti apa-apa. Kalau menurut saya. Kemarin Bu Monik itu sampai dibilang, jangan, Anda siapa? Sendiri kok mampu begini? Nah, itu ada nggak kata-kata kemarin seperti itu? Tanya Bu Monik. Anda ini seorang diri. Loh, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau ke Pak Sihol, ya baguslah. Semua kita terlibat. Hajar. Mainkan itu kan chat. Ini seperti inilah. Di chat ini kan mereka maki-maki juga. Tapi kita nggak perlu maki-maki. Kita sampaikan kebenaran. Ya, masalah penyelesaian Palestina dan konflik yang di Israel. Tadi udah saya bilang, kita buka aja Yeskiel. Buka aja Yeskiel. Yeskiel 38 tadi. Di situ semua udah jawabannya. Nggak usah kita bingung-bingung. Tapi mereka tahu nggak? Enggak. Nah tadi Dek Franky bilang, mereka ngomong semua orang udah beragama Islam. Makanya sudah saya bilang dari awal saya katakan bahwa Bible itu bukan apa? Bukan kitab agama. Tidak ada agama. Makanya tidak ada agama Kristen. Kalau mereka punya agama ya silakan aja. Ajaran mereka. Bukan ajaran kita. Bukan ajaran Tuhan kita. Makanya versinya versi Tuhan yang mana ini? Bingung juga kita. Tapi kita buktikan kebenaran. Yeskiel itu udah jelas. Penyelesaian konflik di sana itu jawabannya. Dan di situ, itulah buktinya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa nubuat Tuhan itu benar. Coba aja buka, tapi kita nggak bisa bahas malam ini ya. Karena waktu kita sudah kepepet. Ya, ini udah jam berapa ini? Nggak tahu saya, sebentar. Saya nggak kenal waktu lagi. Wow, jam 11 ya? Masih lama nggak ini? Masih lama nggak ini, Pak? Masih 1 jam lagi, Pak Jenderal. Oke, kalau memang mau 1 jam lagi, boleh kita tayangkan. Nanti kalau nggak selesai ya, kita yang video. Belum saya kirim ini ya, belum saya kirim. Sebentar dulu. Saya mau kirim dulu, tapi kita diskusi lagi dulu lah. Sambil bertanya nanti biar kita sambil kirim, sambil bertanya lagi ya. Jadi, ini Pak Sulaiman Ponto udah muncul itu. Biar Pak Sulaiman bantu saya jawab lagi. Ya, silakan Pak Ponto tadi. Ada satu pertanyaan tadi dari Pak Franky cukup, saya juga tadi antara ini ya, begitu pertanyaan yang konyol, namanya cukup masuk akal ya. Itu Papua itu waktu 2 tahun yang lalu ada pengibaran bendera Israel, memang ada yang memobilisasi atau spontan atau bagaimana Pak? Dan kalau itu terjadi lagi di Indonesia, kira-kira yang mengibarkan itu akan dipenjara atau bagaimana Pak Ponto? Udah kirim aja tadi. Kalau di Papua itu Pak, memang mereka spontan itu. Dia, halo? Ya, ini punya Pak Jenderal, saya mute dulu. Ya. Jadi Papua itu spontan karena mereka bintang Daud itu di bendera Papua kan mereka menganggap itu bintang Daud. Jadi begitu ada situasi sekarang langsung mereka kibarkan. Nah kalau di tempat lain saya belum tahu ini. Tapi itu kan bendera itu mau apakah itu bendera Israel atau bendera sepak bola kan kita tidak tahu. Yang penting serupa dengan Israel kan. Kalau ditanya itu ini situasi kita memang kan tidak jelas masih seperti apa nanti. Nanti dianggap provokasi, provokator, itu banyak. Jadi, tapi kalau di Papua itu sangat jelas bahwa mereka itu memang menganggap itu bintang Daud itu adalah bagian dari bendera mereka. Itu yang bendera. Lalu kalau tadi bicara masalah serang Israel, masalahnya begini, Israel itu sekarang dia victim ada, dia juga banyak korban. Tapi dia tidak mau memperlihatkan. Dia tampil dengan saya adalah betul-betul sekarang punya kemampuan. Serangan kamu itu tidak ada artinya bagi saya. Karena itulah yang akan dia jual keluar. Kemampuan di bidang pertahanan, kemampuan di bidang teknologi, teknologi komunikasi, teknologi komputer, teknologi pertanian. Itu kemampuan saya. Itu yang dia ajak untuk partnership.
Tapi di Palestina sendiri yang dijual itu adalah nilai-nilai tadi bahwa kami adalah korban serangan Israel. Tapi bagi Israel sendiri, dia punya standar yang namanya acceptable victim. Jadi kalau acceptable victim, dia sudah menghitung untuk negara mana victimnya seperti apa masih bisa diterima. Jadi dengan acceptable victim begitu tercapai sudah dia tidak mau lagi kemana-mana. Coba lihat, ketika dia menyerang gedung itu, kan dia telepon dulu, kau segera kosongkan. Mana ada perang yang mau kasih tahu seperti itu dulu. Tapi itu apa tadi? Artinya dia menghitung supaya victimnya itu masih acceptable. Kalau ada itu bisa acceptable. Bagi kita itu tidak bisa dijadikan standar, Pak. Jadi kalau kita bilang Israel biadab dan lain-lain di sini, itu bukan karena Israel memang biadab, tapi karena mereka punya hidden agenda untuk dikasihani, untuk mendapatkan suara. Jadi seakan-akan berempati kepada Palestina yang diserang Israel. Israel itu sangat biadab. Supaya dia mendapat dukungan. Nah, makanya saya ikut arus aja. Kalau kita bilang Israel tidak biadab, wah ribut dia. Sekalian aja bilang, betul dia biadab. Kenapa? Karena dia dulu merasakan seperti itu. Nah, itu yang si Haikal bilang kan. Memang Haikal malam itu betul-betul jadi gila dia. Bagaimana dibilang siapa Raja Sulaiman itu sudah Islam, ini sebelah. Ini gimana ini? Kan susah. Jadi saya diam aja. Nggak pusing. Nah, kalau berbicara perjanjian lama, memang menurut kita perjanjian lama itu seperti itu untuk Kristen. Tapi bagi mereka juga itu dia klaim bahwa itu juga adalah bagian dari imannya dia. Sehingga kita kan akan berdebat nanti. Makanya saya diam aja dibilang seperti itu. Bagi kita, wah ini kok aneh. Tapi bagi mereka itu benar. Jadi kita tidak tahu mana yang benar, mana yang... Bagi kita memang benar, dia benar. Nah kalau kita ikutin begitu, itu bukan cari solusi. Kalau sudah cari benar begitu, tidak akan pernah selesai. Jadi biarkanlah akhirnya masyarakat yang menilai sendiri seperti apa. Saya tidak nyambung, tapi begitu dia bilang biadab, nah saya ikutin arus bahwa Israel ya memang seperti itu. Mengapa dia begitu? Karena memang itu pernah dia rasakan dan dia terbentuk seperti itu. Dan memang begitu, orang kan hanya melihat di atas. Karena saya bicara dengan atas pertahanan dia selama waktu saya ketemu, bahwa mereka begitu. Kalau kami diganggu, saya tidak mau terjadi untuk 3 kali. Kasus yang terjadi di Robawi, kemudian di Jerman, saya tidak mau. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa karakter mereka betul-betul karakter, yaitu yang saya bilang dinosaurus yang lahir sekarang, yang dinosaurus yang sedang tersakiti. Nah, kalau melihat seperti dulu mereka memburu, itu kan masalahnya dia tahu siapa saja orang-orang. Jadi kalau dia memburu, itu tahu. Tapi kalau sekarang kan serangannya entah dari mana, tiba-tiba datang. Jadi tidak ada jalan lain untuk memberhentikan itu adalah serangan. Yes. Itu sebenarnya sama dengan Indonesia, defensif aktif. Begitu diserang, serangan itulah merupakan bagian dari pertahanan. Jadi serupa lah sebenarnya Indonesia dengan. Cuma sekarang ini, karena apabila kita mengutuk Israel, kita mendapat dukungan dari rakyat. Nah ini, karena bagi rakyat kita, betul-betul Israel itu dipersepsikan sebagai penjajah. Karena sebagai penjajah harus dienyahkan dari muka bumi. Nah, para politikus ini, supaya mendapat dukungan suara, ya dia ikut. Jadi tidak mungkin kita melawan itu debat kusir, capek. Jadi yang benar ya seperti sekarang, kita lebih bermain-main di perang informasi. Kita sampaikan fakta yang benar, kita lihatkan. Jadi biar let them sing. Tapi kalau kita challenge seperti yang malam itu, untuk Bu Monik juga tidak melayani itu. Kalau itu dilayani, itu debat kusir jadinya. Itu debat kusir. Jadi saya kira memang sekarang kita tempat-tempat akun-akun itu dimasuk, ya kita berani untuk menyampaikan supaya terlihat, oh sudah ada
orang-orang lain yang punya pandangan yang berbeda. Yang sekarang ini sepertinya kan seragam satu, tapi sekarang sudah yang berbeda. Nah, kalau ini kita lanjutkan terus-menerus, saya kira pelan tapi pasti masyarakat Indonesia ini mulai terdidik. Sekarang dia belum tahu. Apalagi masyarakat kita ini masyarakat yang malas membaca. Malas membaca. Padahal kalau kita lihat di Wikipedia kan banyak sekali itu. Tapi dia malas membaca. Atau dia tidak tahu apa gunanya membaca ini. Jadi saya kira itu dari saya, Pak. Oke, mungkin Ibu Monik ada tanggapan? Ya, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan tadi ya, yang pertama tentang agama yang dimaksud, jangan pakai agama. Bapaknya masih ada nggak yang nanya? Masih ya? Ya, kalau menurut saya nggak perlu kita bales-balesan, karena Haikal Hasan ngomongnya kayak gitu, memang dia sengaja untuk mencari kesempatan ya, untuk menjatuhkan gitu, untuk mencari. Sebelumnya soalnya dia tuh mengeluh di off air-nya ya, sebelum mulai live, followersnya tuh turun banget sejak dia membela Israel. Jadi mungkin kemarin itu momen membalikan keadaan gitu loh. Jadi hampir 9 juta, untuk kemarin dengar nggak ya omongan itu, atau saya doang? Jadi dari hampir 9 juta, Twitternya merosot hingga 2 jutaan saja gitu. Jadi ya mungkin karena itu ya, jadi ya itu momen kemarin untuk membalikan keadaan. Dan setelah selesai acara, saya wawancara Pak Haikal, saya bertanya apa saja kelemahan-kelemahan dan sebagainya, ya ternyata jawabannya nggak jelas. Bisa dilihat di YouTube Fakta Israel ya, momen tersebut. Ya, Pak Ponto juga saya wawancara, belum saya bikinin Pak itunya, hasilnya. Nah jadi saran saya jangan sampai kita terjebak di masuk ranah agama, dan akhirnya membuat mereka berapi-api melaporkan kita. Ya, yang bisa kita lakukan, pakailah sejarah Israel dari sejarah dunia. Banyak banget. Dari sejarah Mesir ada bangsa Israel, ya kan? Dari sejarah Persia ada bangsa Israel. Dari sejarah Babilonia ada bangsa Israel. Romawi apalagi banyak sekali gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Masa-masa ini adalah masa-masa kritis buat bangsa kita sampai 2024 kalau menurut saya. Nah, jadi kita harus main cantik gitu ya, kira-kira. Itu aja sih Pak Paul. Oke, Pak Paul, luar biasa. Ini mungkin Pak Paul. Ya Pak Jenderal. Oke, saya bantu Bu Monik dulu lah sedikit ya. Ya. Kalau kemarin di bawah ranah agama mana? Saya kan sudah katakan kita nggak beragama Kristen, mereka yang bilang agama Kristen kan. Kalau di bawah ranah agama, apa referensi yang dipakai sebagai patokan untuk menjadi bahan diskusi? Nah, nggak betul, Bu Monik itu betul, dia tidak mau dibawa ke ranah agama, selain yang disampaikan Ibu itu tadi. Tetapi kalau mau bawa ranah agama, mana yang mau dipakai? Boleh dong. Berpedoman kepada Bible atau pedoman kepada buku kitab sucinya dia? Sementara saya katakan, nggak ada kitab suci kecuali kitab Wahyu mungkin. Yang lainnya kan sejarah itu. Bahwa Bible itulah membuktikan sejarah manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana manusia bergumul dengan Tuhan, bagaimana manusia mengkhianati Tuhan, bagaimana manusia melanggar konstitusi Tuhan. Makanya kan Israel dihukum itu kenapa? Karena dia mengkhianati Tuhan. Coba saya tadi, sekarang boleh saya bicara lanjut gimana Pak Paul? Atau masih ada lagi yang Pak Paul inginkan? Karena kita cuma waktu tinggal setengah jam lagi. Nah, terus gimana? Oke. Kalau saya mau setengah jam, tolong buka yang saya kirim barusan. Barusan? Harus saya pindah dulu Pak Jenderal. Iya, karena kan saya bilang tadi, saya belum selesai. Saya buka barusan, karena sambil barusan ya, yang barusan dikirim ya? Ya, barusan dikirim. Biar ada 2 file. Biar semua terbuka. Jangan-jangan kita pun tidak tahu. Saya juga diajarin kok ini. Di belakang saya juga banyak ngajarin. Ya. Jadi tolong, ya kita buka bersama. Biar tahu, ini sebenarnya udah nubuatan Tuhan. Nubuatan Tuhan bukan ramalan ya, saya beritahu. Nubuatan Tuhan harus digenapi. Tetapi saya bilang sama Bu Monik, nanti Bu Monik, tolong nanti nomor teleponnya Bu Monik, kalau saya minta data tolong dikasih tahu. Ya, karena saya akan bikin buku ini, proses pengambilan keputusan untuk kepentingan nasional atau untuk kepentingan negara lain, atau kepentingan partai politik. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya itu, ya my brother Pak Ponto itu bilangnya apa? Ini ada kepentingan, betul. 2024 udah diambang pintu.
Nah, mari kita Bapak, yang namanya strategi lawan strategi nasional lawan strategi khilafah. Saya bicara strategi nasional ya. Nah, tapi karena Bu Monik kemarin, untung Bu Monik itu cerdas. Dia tidak mau digiring ke ranah agama. Karena kalau dibawa ke ranah agama ya gimana? Ya pasti mereka, yang kata Pak Ponto itu pokoknya mana mau ngalah. Kenapa? Sudah tegak tengkuk. Lebih parah dari Israel sebenarnya. Ya, betul. Udah lah, nanti kita buka. Sudah bisa dapat nggak? Pak apa? Halaman 19. Ini sama yang tadi kita, ini bukan. Bukan, ini yang terbaru. Baru aja saya kirim. Yang tadi udah batalkan aja itu. Ya kan? Gimana Yang caranya? baru. Halaman apa? Slide 19 coba. Nubuat Tuhan Karena saya ya harus tentang penyelesaian konflik Israel Palestina dan negara sekutunya sudah tertulis. Coba kita baca sama-sama. Mereka juga harus tahu ini, biar tahu mereka. Kenapa Saudi Arabia sekarang meninggalkan Israel? Ada nggak nubuatnya? Ada. Kenapa Saudi Arabia itu meninggalkan Israel? Ada nubuatnya, Bu Bonek. Kalau bawa Bible situ tolong buka. Ezekiel itu. 38. Saya juga nggak pintar-pintar amat lah masalah teologi. Tapi kita kan harus mencari. Apakah, kenapa Tuhan bilang Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Ya, jadi sudah selesai nubuat Tuhan, tinggal digenapi aja. Orang Yerusalem, coba baca kitab Wahyu. Yerusalem itu secara spiritual disebut apa? Sodom dan Mesir. Apa artinya? Kata Tuhan. Buka aja di kitab Wahyu. Ya, Wahyu 11 ayat 8. Coba buka. Terjemahkan itu. Ya, terjemahkan itu Bu Monik. Wahyu 11 ayat 8. Coba. Itu apa maksud kata-kata itu? Udahlah, kita kaitkan. Sudah bisa nggak, Pak Paul? Udah bisa dibuka? Yang baru aja dikirim. Udah terkirim belum? Yang terbaru. Bu Monik sama Pak Ponto kemarin mengalah. Saya acukan jempol. Ya, akhirnya mereka yang terjebak. Ya, tetapi cuman saya jadi nggak enak karena dibilang Tuhan Yesus anak haram, ya anak penjina. Wow, itu udah penista agama paling berat itu. Ya, kalau Amerika tahu, Eropa tahu pun mungkin saya kali itu dibikin kayak mayor jenderalnya Iran itu. Mungkin lagi BO pun udah dihajar sama rudalnya itu. Hati-hati loh, rudalnya Amerika, rudalnya Israel tuh following trend loh ya, mengikuti bentuk bumi. Dimanapun kita sembunyi nggak bisa. Ya. Udah bisa, Pak Paul? Udah dapat belum? Ya, saya screen sekarang. Oke, slide 19 aja langsung. Biar mereka juga dengar lah. Yang slide ke-19. Ya, sudah. Benar, slide 19. Coba baca. Siapa yang disuruh baca? Nih. Bacalah. Sama-sama kita baca. Ini ya. Ya. Nubuat Tuhan tentang penyelesaian konflik Israel-Palestina. Karena manusia nggak bisa menyelesaikan itu. Tapi ini sudah nubuat Tuhan. Bacalah. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku. Yang mengatakan apa? Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu terhadap Gog dan di tanah Magog. Sekarang itu Gog itu siapa? Nanti kita kupas. Raja Agung dan Ros, Mesek dan Tubal. Dan bernubuatlah terhadap dia. Dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Lihat, akulah lawanmu, hai Gog. Tuhan yang menjadi lawannya. Raja Agung dari Ros, Mesek, Tubalaku akan membalikkan punggungmu dan memasang pengait pada rahangmu. Dan aku akan membawa engkau dan semua pasukanmu, pasukan berkuda, keluar. Mereka semua berpakaian lengkap. Baca ini, kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil. Mereka semuanya yang memegang pedang. Lihat di bawah, orang Persia, Ethiopia, Libya. Ya, bersama mereka semua dengan perisai dan ketopong. Lihat sekarang, negara yang mengutuk-ngutuk Israel itu sudah berapa? Libya udah lenyap nggak? Syria udah lenyap nggak? Romawi udah lenyap nggak? Yunani udah lenyap nggak? Masih belum percaya. Barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Baca lagi nih. Bersiaplah, ya persiapkanlah dirimu sendiri. Engkau dan seluruh kumpulanmu yang telah dikumpulkan kepadamu, dan engkau akan menjadi penjaga bagi mereka. Sesudah berhari-hari engkau akan dikunjungi, dan sesudah bertahun-tahun, coba pelajari itu, bertahun-tahun engkau akan masuk ke sebuah negeri yang telah berbalik dari pedang itu. Siapa itu? Yang dikumpulkan dari banyak bangsa di atas pegunungan Israel. Yang telah menjadi runtuhan. Di situ nggak ada kata-kata Palestina. Israel! Ya, menjadi runtuhan. Tapi kalau ini kita adu, kitab suci kita adu dengan kitab suci, ya kalau di negara ini nggak akan menang. Ya, coba slide 20. Slide 20, Pak. Baca. Engkau akan muncul. Slide 20, Pak Paul.
Halo? Apa? Rusak gitu punya. Ini slide 20-nya. Itu slide 19, Pak. Ini slide 20. Coba baca situ. Engkau akan muncul, engkau akan datang seperti sebuah angin. Siapa yang engkau ini? Bukankah orang Israel? Beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Akan terjadi pada hari itu perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu. Jadi jangan coba-coba. Apakah si Haikal ini pernah baca ini? Slide ini. Coba slide 21, Pak Paul. Slide 21. Nah, ini. Coba Gomer dan seluruh pasukannya. Siapa itu Gomer dan keluarga Togarma? Dari sebelah utara. Siapa dari sebelah utara Israel? Turki? Rusia di belakangnya lagi? Persia? Tadi kan udah ngomong, kenapa Tuhan kok ada kalimat Persia? Persia itu siapa dulu? Kemarin Bu Mulik bilang apa? Iran kan? Coba baca. Gomer dan seluruh pasukan keluarga Togarma dari sebelah utara dan semua pasukannya. Banyak bangsa ada bersamamu. Coba cek itu. Nah, untuk jarahan dan menerkam bangsa, untuk mengembalikan tanganmu ke atas reruntuhan yang didiami, dan terhadap orang-orang yang dikumpulkan dari bangsa-bangsa yang mengusahakan kawanan ternak dan harta benda, yang tinggal di tengah-tengah negeri. Seba dan Dedan dan pedagang wanita semuanya, singa mudanya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk menjara barang-jaraan? Apakah engkau mengumpulkan sekutumu untuk merampas barang rampasan? Untuk mengangkut perak dan emas, untuk mengambil kawanan ternak dan harta benda, untuk menjara barang jarahan yang banyak. Coba, ada slide 22. Coba, slide 22. Poin slide 22. Lihat, Seba dan Dedan dan pedagang-pedagang Tarsis dan semua singa mudanya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk menjara barang-barang jarahan? Apakah engkau mengumpulkan sekutumu untuk merampas barang rampasan, untuk mengangkut perak dan merah, untuk mengambil kawanan ternak dan harta benda, untuk menjara barang jarahan yang banyak? Catatan, ini menurut analisa ya, Gog itu Rusia. Mesek, Gomer, Tubal, Togarma itu Turki. Persia itu Iran. Kalau Libya kan sudah kacau balau itu, sama Ethiopia. Tetapi kan di sini kita pikir bahwa kemarin kenapa menurut Pak Ponto bahwa doktrin sekarang atau politik luar negeri, diplomasinya Israel, dia menggunakan partnership. Nah, kenapa Seba dan Dedan tidak masuk? Seba itu mana? Ya Saudi Arabia kan? Coba kita bahas ini dulu. Inilah nanti penyelesaiannya. Ya, kalau mau dilanjutkan lagi jelas. Saya nggak tahu kalau ini ada di kitab suci yang lain. Ya, saya nggak mau kupas-kupas kitab suci yang lain lah. Ini bukan kitab suci kok, ini konstitusi kerajaan Tuhan. Tuhan yang bilang kayak begini kok. Oke lah, inilah ya yang menjadi kita bahas ya Bu Monik. Tolong saya dibantu juga. Ya, siapa Gog itu? Ini kan baru perkiraan saya. Ya, tetapi ingat di Yesaya 49 itu sudah tertulis. Ya, akan kuratakan jalanku. Ya, itu. Ya, Yerusalem kan, ada dari utara, ada dari timur, ada dari barat, dan ada dari wilayah selatan. Coba lagi, ada di Babel, saya lupa ayatnya di mana. Lagi saya cari-cari. Hanya pasukan yang punya 200 juta yang bisa mengalahkan Israel. Tapi sementara sekarang, yang punya 200 juta pasukan itu adalah China. Sekarang pertanyaannya, apakah China? Karena saya bilang, dari wilayah selatan, dari negeri Sinim, itu tertulis di saya, Sinim itu ternyata adalah China yang sekarang. Nah, apakah ini Gog, Magog, segala macam? Kalau kita jumlahkan, mereka sudah punya 200 juta nggak pasukannya? Yang begini-begini tolong, nggak akan mungkin. Yang terjadi di dunia ini, tidak dinubuatkan sama Tuhan. Tinggal menggenapi aja. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Tadi buka Wahyu, Bu. Buka Wahyu 11 atau Wahyu berapa tadi? Wahyu 12 ya? Wahyu 11 coba. Ayat 8. Ayat 8 ya, saya bacakan. Ya, baca. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oke, itu sudah dirubah. Harusnya Tuhan kita, kalau bahasa Inggris, our Lord. Mana ada Tuhan mereka disalibkan, Tuhan kita. Kalau bukan ya, bahasa Inggris, oke ya, Tuhan kita disalibkan. Sekarang pertanyaan saya, ya, kota besar itu apa? Bukankah Yerusalem? Bukankah Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, di Bukit Golgota, tapi di kota Yerusalem kan? Pertanyaannya, kenapa di kitab Wahyu tertulis seperti itu? Yang secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Kok ribut-ribut masalah Yerusalem? Itu Wahyu Tuhan loh ya. Wahyu Tuhan Yesus kepada siapa? Yohanes, satu-satunya murid yang tidak mati martir. Satu-satunya Tuhan yang menyaksikan di depan kayu salib. Tapi itu apa artinya?
Itulah main-main mereka. Kalau udah nubuatnya begitu, mau diapain? Mau bantah Tuhan? Bantah. Tapi itu persinya Tuhan kita, iman kita. Itu aja lah yang udah dirubah. Our Lord dirubah menjadi their Lord. Yang benar mana? Ya jelaslah Tuhan kita yang disalibkan. Mereka bilangnya Tuhan mereka. Nah, kenapa? Alkitab kita, mereka yang terjemahkan. Orang Pakistan, ahli sastra Melayu, orang Malaysia. Jadi jangan bangga kita ya. Kemarin, wah kata Allah menang. Ya kalau dia takut dituntut karena dia yang menerjemahkan. Iya. Saya bukan orang pintar ya. Saya menganalisa. Ini nggak mungkin nggak ada nubuat. Makanya saya tanya yang paham Bible. Saya tanya, apa artinya nubuat Tuhan kata-kata begini? Ya, ini coba, ini kenapa ada ngomong Persia, ada ngomong Gog Magog. Lo itu keterlaluan juga itu si Ustaz Somad. Masa dibilang Mesia itu Dajjal? Cobalah. Baca nggak di YouTube-nya itu? Ini keterlaluan. Kenapa? Karena dia megang bukunya sendiri. Makanya saya setuju kemarin. Aduh, benar Bu Monik tidak terjebak. Ya, ranah agama. Kalau ranah agama yang mana? Oh, kita nggak beragama kok. Kita percaya. Karena Tuhan Yesus datang apa? Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa beragama Kristen. Di mana tertulis itu? Mohon maaf ya, ini yang menjadi bahasan kita. Jadi ribut-ribut masalah Yerusalem. Tuhan Yesus pesannya dulu apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Ya saya nggak tahu di mana itu, tapi saya pernah baca. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus merasa sedih melihat Yerusalem. Ya inilah kejadiannya sekarang. Sebelum dia naik ke surga loh. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi kalau wahyu diberikan kepada Yohanes, itu kan sudah naik ke surga. Itu saja komentar saya. Tapi ini kan baru saya cuplik-cuplik ya. Kalau yang dari awal proses pengambilan keputusan ini mungkin tidak bisa malam ini. Nanti hari Jumat lah ya. Mudah-mudahan hari Jumat saya nggak tahu Pak Paul jam berapa. Karena saya juga harus webinar lagi tuh sama KNC. KNC itu kecerdasan Nusantara itu loh. Nusantara cerdas. Itu hari Jumat kita jam 8 Pak Jenderal. Oke, ini karena kita waktunya tinggal setengah jam, lebih baik kita akhiri dengan Pak Laksamana Ponto untuk penutup. Nanti kasih penutup, lalu Ibu Monik penutup supaya bisa leluasa. Mau Pak Laksamana Ponto silakan bagaimana terus kita menghadapi pembohongan publik seperti ini. Ya, salah satu faktanya YouTube saya di take down, padahal dari tadi kita nggak YouTube saya yang sebelumnya saya lebih ngeri bicaranya. Yang tadi kita bicara data-data belum gubrak-gubrak. Memang yang nonton sudah 7.000 lebih. Ya, ini sekarang aja kita pindah YouTube sudah 3,7, tadi sempat 4.000 tadi. Iya. Oke, silakan. Saudara semua di kampung sana pada ngomong-ngomong kok di take down ya. Saya nggak tahu, saya bilang. Ini kerjaan hacker. Kita pindah mau diinfokan ke teman-teman, kita pindah ke Hagios Eropa selama seminggu ini. Ya. Oh, saya lupa kirim ke Pak Jenderal ya. Silakan. Oke, kirimkan ke Laksamana dulu biar ngomong dia. Laksamana Sulaiman Ponto itu. Jadi bagi kita sekarang ini, kita harus meyakinkan dulu, atau kita bercerita bahwa Israel itu bukan baru sekarang ada di Palestina. Bahwa kerajaan Israel itu sudah ada 1000 tahun sebelum Masehi. Kita tidak perlu lihat dari Alkitab, tapi di situ ada buku karangannya David Charles itu. Nah, karena kalau kita lihat Alkitab, nanti dia akan bilang, itu bukan Israel, itu orang Arab, itu udah pasti. Tapi kalau pakai David Charles itu sudah jelas. Itu yang pertama, karena bagi orang Indonesia sekarang ini Israel adalah penjajah. Jadi yang pertama kita saksikan bahwa sebelum dia tahun 48 di situ, 1000 tahun sebelum Masehi sudah ada di situ bersama-sama dengan Filistin. Nah, apa yang terjadi sekarang ini adalah mengulangi tahun 1000 sebelum Masehi itu. Nah, yang PBB saat itu juga menghormati, sehingga dia bilang bagi dua, tapi tidak diterima oleh Palestina, karena Palestina ingin semuanya ke Palestina, tentu tidak mungkin. Israel sudah ada. Lalu kenapa dia bisa menguasai lain? Karena itu direbut atau terrebut, karena adanya perang. Nih, dengan adanya perang itu, ya konsekuensi perang jatuh korban. Dan Israel seperti sekarang ini, kita melihat Israel seakan-akan kejam, atau walaupun kejam, itu dilihat dari kacamata tata nilai yang dibangun pada tahun 1900-an. Ini. Jadi apapun kita harus cerita. Walaupun tentunya kita tidak bisa mengharap banyak. Karena para politikus ini
akan menggunakan itu terus bahwa Israel adalah penjajah untuk mendapatkan dukungan kepada mereka. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak menyampaikan kebenaran. Jadi himbauan saya, mari kita sampaikan kebenaran. Kita tidak perlu berdebat dari sisi agama, tapi kita debat dari sisi sejarah. Bahwa Israel pernah ada di sana, bahwa Israel sekarang ini ketika dia diserang, itu sama dengan Indonesia, defensif aktif. Demikian dari saya, Pak. Luar biasa. Jadi nampaknya memang ada penggiringan. Oke, ini Ibu Monik dulu. Silakan Ibu Monik. Ya, saya setuju dengan Pak Ponto ya. Kita pakai sejarah aja dulu sejauh ini ya. Kita ya ngomongin Alkitab ya di ranah Kristen, iya. Ya. Kayak di YouTube kayak begini ya tentu boleh. Tapi kalau masuk ke sekuler, ya betul. Mau membahas haikalnya ya, mendingan membahasnya secara versi imannya dia gitu ya. Hati-hati nih, soalnya pasti banyak yang mengincar. Nah, satu hal lagi yang penting juga menurut saya Bapak Ibu, sekarang nih sebetulnya yang saya ingin tanya dari Pak Ponto mungkin ya, bisa nggak sih Pak kita mengirimkan kayak nota resmi mempertanyakan sebetulnya ini Indonesia nih posisinya terhadap Israel dan Palestina saat ini ya Pak, itu gimana? Bisa nggak kayak gitu Pak? Kalau posisi Indonesia itu sudah jelas keberpihakan. Saya Pak dari warga Indonesia Pak, dari kita nih yang ada di YouTube ini, ya, terus kita sudah mengirim surat. Percuma juga, jawabannya sudah sepasti. Kan Menteri Luar Negeri sudah mengumumkan bahwa kita posisi sekarang ini adalah posisi keberpihakan. Kita berpihak kepada Palestina. Itu titik, itu sudah tidak bisa dirubah-rubah karena itu dianggap sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yaitu menghilangkan bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa, maka penjajahan di atas buminya harus dihapuskan. Nah, Israel dianggap sebagai penjajah. Itulah sebabnya saya pertama memutar dulu, dia bukan penjajah, tapi dia datang menuntut tanahnya kembali, sehingga yang ada itu adalah perebutan wilayah, bukan penjajahan. Itu dulu. Kalau itu belum berubah sulit, karena Undang-Undang Dasar kita masih menghilangkan penjajahan di atas dunia. Itu nanti kalau Papua menerapkan sudah pasti. Ini yang sama bagaimana? Gimana Pak? Kalau Papua menerapkan penjajahan itu hampir semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu tahu bahwa Israel itu menjajah dan sadis. Nah, makanya saya informasinya kan nggak betul, Pak. Dia sadis. Bukan informasi tidak betul, Pak. Karena memang tata Indonesia melihat Israel itu kan baru tahun 48. Dia tidak melihat bahwa Israel itu hadir dari tahun 1000 sebelum Masehi. Itu yang diajarkan sekarang. Nah, makanya itu yang harus kita kikis dulu. Bahwa dia sudah ada dari tahun 1000 sebelum Masehi. Sebentar Pak Panto, saya masih nggak bisa memahami. Indonesia memahami Israel adalah Israel yang tahun 1948. Ya, sedangkan sebelum tahun 1988 tidak pernah ada negara bernama Palestina loh. Iya, betul. Nah, jadi bingung lagi. Jadi siapa menjajah siapa ini? Harusnya kan negara yang belakangan yang menjajah negara yang duluan toh? Bukan, Pak. Jadi Israel kan dari luar, dianggap kan belum ada. Tapi Palestina sudah ada. Sudah dianggap belum ada negara Palestina saat itu, Pak. Memang bukan ada, tapi orang Palestina. Orang Palestina itu sudah dianggap sudah ada di situ. Jadi seperti orang Indonesia itu kan dibilang Belanda menjajah Indonesia, padahal Indonesia baru ada kan tahun 45. Nah, tapi sebelumnya kan sudah ada orang-orang yang tinggal di pulau-pulau itu. Nah, orang Palestina dianggap sudah tinggal terlebih dahulu di wilayah itu, wilayah Palestina. Sehingga kedatangannya Israel membuat negara itu dianggap menjajah. Itu. Jadi kalau kita lihat riwayatnya Aliyah itu, Pak, sejak zaman Ottoman Turki sendiri pun orang Israel diusir loh, Pak. Setiap kali orang Yahudi datang dari zaman Perang Salib diusir, zaman Ottoman Turki diusir, tahun 1900-an pun diusir, sampai perjanjian Balfour itu terjadi, mereka mau masuk pun ditabrak sama kapal Inggris. Tidak tahu. Ya.
Artinya nggak mau tahu Itu dong Pak dianggap Indonesia ini Pak, bukan tidak tahu bahwa Pak. tetap Karena informasi dari- ini itu udah begitu Tidak mau tahu dia, betul. tidak mau tahu. Nah, kemarin saya tanya sama Itu yang saya Ibu bilang. Koni ya, sama Dokter Koni Rahakundini kan, mengapa Indonesia begitu ngotot membela Palestina? Dasar apa? Ada dasar apa? Kalau bilang dasar pengakuan kemerdekaan, jelas bukan kan? Karena yang mengakui pertama kali adalah Mesir, bukan Palestina. Ya, Dan Mesir Palestina saat sebenarnya. itu tidak ada peranan apa-apa untuk bisa mengakui Indonesia, nggak ada kekuatan apa-apa. Negara juga bukan, organisasi juga bukan. Itu yang dicekoki kan dan yang diterima, itu yang harus kita lawan. Itu yang diterima oleh Cara rakyat lawannya banyak. gimana Pak? Cara lawannya? Cara lawan seperti kita sekarang ini. Seperti yang saya bilang, kita harus bikin tulisan bahwa kalau kita ikut arus, kalau tahun 48 PBB saat itu kan dibilang adalah partisi kan, pemisahan. Ya kan? Artinya apa? Bukan di sana bukan ada yang menjajah, tapi membagi wilayah. Nah, ini yang harus kita publikasikan dulu bahwa itu Israel punya hak yang sama di sana, bukan tidak berhak. Kita di sini bahwa tidak punya hak, dia menjajah. Nah, terus yang kedua, kalau Israel sudah di sana, kemudian dia mendapat lagi wilayah baru, ya karena bukan mendapatkan karena dia ekspansi. Nah, kenapa dia perang seperti itu? Karena perang yang dia pernah alami sebelumnya sama seperti itu. Saya malam itu kan bilang, the winner take it all. Ya, itu Nah, saya itu. setuju. Orang buang dadu di meja, ya the winner takes all. The winner takes all. Nah, kita tidak bisa terima. Nilai-nilai itu tidak bisa diterima sekarang. Nilai baru. Nah, Palestina menjual nilai baru ini. Jadi mereka playing victim. Nah, Itu. Sedangkan Israel tidak mau kelihatan bahwa dia punya victim. Padahal victimnya pasti sama. Ada juga. Tapi dia tidak mau terlihat bahwa saya juga punya victim. Disembunyikan sama dia. Tapi yang keuntungan Palestina Indonesia apa justru Pak dengan membela menjual. Palestina Pak? Menurut Pak Ponto sendiri? Indonesia tidak untung. Yang untung Putus Pak. Baik, Ini Pak cukup Paulus saya tambahin. Ya, ini menarik di Pak Jenda. Mungkin Pak Jenda juga bisa. Untungnya apa Pak Indonesia membela Palestina? Yang nggak ada. Perorangan. Oh, jadi golongan tertentu ya. Jadi 2024 lagi dong ini ceritanya. Jadi begini, ini kan, maaf dulu bro, sebentar. Ini kan pertarungan antara ideologi khilafah sama ideologi Pancasila. Nah, ditambah lagi, kemarin kan sudah saya katakan, piagam OKI 72, 50 negara Muslim, solidaritas Muslim, ya kan? Kemudian harus mewujudkan Palestina yang merdeka, membangun. Ya untungnya nggak ada. Bagi kita ya, kalau bagi mereka ada untungnya. Kalau bagi negara ada, ini makanya. Nah sekarang, kalau Bu Monik tadi bilang, bagaimana caranya? Kalau katanya bagaimana caranya, itu sudah bicara strategi. Ya pertama, kemarin sudah saya sampaikan, bahwa geopolitik sekarang berubah. Paradigma penjajahan di zaman lalu sama di zaman sekarang berbeda, makanya harus diredefinisikan, ya, diposisikan. Apakah betul Israel itu penjajah? Nah, sekarang kita bicara lagi, kalau bicara cara, bagaimana kita membrainwashing, menyampaikan kebenaran yang bisa diterima oleh siapa? Otak-otak bangsa ini. Kan saya bilang kemarin, kita sekarang peperangan di wilayah apa? Di wilayah spiritual, di wilayah hati dan pikiran. Mindset bangsa ini, geo itu sudah mindset. Kalau tadi Pak Ponto bilang bahwa minyak itu akan habis, lah peperangannya di mana? Bukan di hati dan pikiran, rebut hati dan pikiran. Jadi strateginya kita, bagaimana bangsa Indonesia yang sudah terkontaminasi polusi khilafah, bahkan mungkin udah 50%. Nah, bagaimana mencuci otak mereka, menyampaikan kebenaran ini? Jadi kalau saya dengan Pak Ponto ini udah satu, karena kita sudah satu doktrin kan, jadi gampang kalau kami ngomong. Yang susah itu yang tidak satu doktrin, bertentangan. Lah coba, paradigma penjajahan di masa lalu sama paradigma penjajahan sekarang berbeda nggak? Maka perlu diredefinisikan. Mayoritas minoritas itu bukan penjajahan. Coba kita buka ya, besok, apa sih artinya prinsip-prinsip demokrasi? Itu sebabnya, tadi Pak Ponto udah buka juga. Dulu musyawarah untuk mufakat dibuka jadi voting. Kenapa? Karena merasa mereka mayoritas. Oh, pasti menang.
Tapi ternyata kan lihat aja apakah Tuhan berpihak kepada mayoritas atau Tuhan berpihak kepada kebenaran. Itu saja, makanya Bhinneka Tunggal Ika, Tahana Dharma Mamriwa. Apa artinya? Sudah. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Jangan dibohong-bohongi. Emangnya orang sekarang goblok apa? Udah tahu semua kok. Nah sekarang ini terjadi peperangan informasi. Hoax dimasukkan terus-menerus. Nah kita juga sampaikan kebenaran terus-menerus. Tapi jelas punya data. Loh, seperti Haikal kemarin di depan mata saya sendiri. Ya tunjukkanlah videonya. Udah di tembok kayak tembok Cina. Datang Bu Monik mau ngomong. Nggak bisa. Nah ini memang sudah by design. Hati-hati kita. Jangan masuk ke bingkainya mereka. Ya, kalau perlu bingkainya dirobek gitu loh. Kita kan di frame ini sekarang. By design. Di bingkai. Bagaimana orang-orang nasionalis ini, Pancasila ini dihabisin. Nah sekarang mau lihat. Ini ketika Ahmadinejad menjadi presiden. Dia bilang apa? Coba buka visinya. Ratakan. Tidak ada lagi Israel di peta dunia. Kan itu. Lihat. Padahal dia Syiah kalau nggak salah. Ya, tetapi kenapa sekarang Arab, Saudi Arabia itu bermusuhan loh dengan Iran? Nah, yang begini-begini saya bilang di sana terjadi proxy war sama plus itu loh yang paling berbahaya, konflik among the people by proxy. Jadi bukan hanya war saja tapi konflik. Saya kan sudah katakan, kalau war itu pasti konflik, tapi konflik belum tentu war. Sesama orang Palestina, makanya kita sampaikan kebenaran. Apakah Israel itu penjajahan? Itu bahasa intel ya. Bahasa intelijen, sebelum kita mengisi paragraf satu situasi, Pak Ponto tahu karena kita satu ilmu. Apakah Israel adalah negara penjajah? Kemudian kedua, apakah Palestina yang sekarang adalah Filistin di masa lalu? Nah, ketiga, dari mana itu kata Palestina? Siapa yang menetapkan itu Palestina? Gitu dong. Kenapa dulu Khalifah Ottoman Empire kenapa dia sama orang Palestina juga sekarang siapa saja orang-orang yang disebut Palestina di sana, yang berkewarganegaraan Palestina? Ini harus dijawab. Dan ini saya akan bilang saya nggak ke Israel. Kemudian di sana juga nggak ada atan. Kita nggak bisa tanya kepada siapa kita tanya. Ya orang yang sering berkunjung ke sana. Kalau saya ke sana saya tanyain satu-satu dari mana asalnya ceritanya. Kalau perlu 1 tahun. Nah kebetulan Bu Koni tahu karena dia ada di sana belajar. Nah, Bu Koni itu kan pengamat militer ya. Dia juga sangat senang dengan yang begini-beginian. Ya, dia sudah mendapat apa? Bahkan dia sudah pikul salib kok. Dia angkat salib itu. Dia tahu karakter-karakter orang Arab di sana. Dia tahu karakter-karakter orang Yahudi di sana. Nah, itu berbeda-beda lagi. Ada Yahudi yang beragama Kristen. Ya, katakanlah yang menganut Kristen lah. Saya bilang dari dulu nggak ada agama. Ya, tapi makanya itu jangan kita adu agama dengan agama. Kitab suci diobok-obok, diadu-adu. Inilah paradigma yang sekarang. Nah, paradigma. Tolong kita lihat juga ya. Flashback lagi kita. Tahun 48, dunia ini kan hancur-hancuran. Jepang babak belur. 45 dibom, cobalah. Bernapas enggak dia? Bom atom itu. Di daerah Eropa sana, baru terjadi Normandi. Perang Normandi di sana itu. D-Day itu. Ya, di Asia, dipimpin oleh MacArthur, di sana sama Dwight Eisenhower. Lo lihat, tapi itu kenapa? Sekarang tanya, kita harus bongkar. Kenapa Israel membunuh semua orang Yahudi, 3 Yahudi itu. Jadi saya setuju dengan teman saya ini, bukan karena kami sama-sama militer ya. Kenapa bangsa Yahudi itu biadab? Sekarang kita aja lah di rumah. Anak kita tiap hari kita tekan. Dia jadi biadab nggak? Yang bikin biadab siapa? Walaupun kalau kita baca di kitab suci, karena dia membalikkan Tuhan kan. Sejak dia di pembuangan, sejak di perjalanan. Emangnya orang Israel hidup di gurun pasir itu selama 40 tahun, dikasih makan, dikasih apa segala, itu bukan kerjaan Tuhan. Nah sekarang mereka sadar nggak itu? Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Jadi kita brainwashing, kita harus menyampaikan kebenaran. Dan itu sejarah, hubungan manusia. Bagaimana manusia bergumul dengan Tuhannya. Ya saya nggak tahu kalau Tuhan mereka itu siapa. Yang bilang Tuhannya sama siapa? Ya nggak mungkin. Kalau kita bilang lah, Bible itu kitab suci, ada 2 kitab suci dari satu Tuhan yang sama. Impossible. Udah Alpha dan Omega, udah selesai. Tapi masih ada penutup, ada ini. Saya nggak mau dengar itu. Saya punya iman cuma satu, percaya kepada Injil itu. Karena Tuhan yang bilang apa? Tidak ada Injil lain di kolong langit ini. Malaikat, rasul sekalipun memberitakan Injil yang lain apa? Terkutuk. Siapa yang bisa mengutuk orang? Tuhan. Kutuklah saya, Pak Paul. Bilang ini, Tobing, kau jadi monyet. Bisa nggak? Nggak bisa.
Siapa bilang kita mengutuk Israel? Boleh nggak kita mengutuk Israel? Apa hak kita sebagai manusia, sebagai negara mengutuk mereka? Definisinya dulu dong. Yang berhak mengutuk itu cuma Tuhan. Kalau nggak suka sama Israel, jangan bilang mengutuk. Tuhan yang bilang, hati-hati. Siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Buktinya ada nggak? Ya buktikanlah. Romawi habis nggak? Habis. Yunani habis nggak? Libya habis nggak? Syria habis nggak? Irak habis nggak? Itu yang mengutuk-ngutuk itu. Itu fakta dan tidak bisa dibantah. Maaf aja. Jadi gitu aja bro. Paradigma penjajahan di tahun 48, ketika itu perang dunia di mana-mana kan. Tapi adalah kita mikir, oh kita tahun 48 aja kita masih belum merdeka kok menurut Belanda. Hati-hati loh. 48 kita belum merdeka menurut Belanda loh. Jangan salah. Irian juga belum kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan salah. Ya ini bangsa ini lupa sejarah. Ngomongnya ahli sejarah. Ndas Mukio. Ingat ya, kalau bom atom nggak jatuh di Hiroshima, nggak mungkin kita merdeka. Udahlah. Ya. Ya bukankah dia dari Palestina? Kalau nggak ada orang Yahudi, Indonesia nggak merdeka. Nah itu, buktikan sama dia. Makanya tadi logika berpikir, logika berbalik. Kalau umpamanya Palestina nggak mengaku Indonesia, apa Indonesia nggak merdeka? Nggak perlu pengakuan dia. Kok kita dibilang berhutang? Ah, nenek moyang saya nggak berhutang sama mereka. Dan orang Batak udah Batak berceceran juga. Ingat ya, orang Batak, coba cek. Raja Singamangaraja nggak pernah menyerah. Dan wilayah Batak sampai Belanda masuk, belum pernah dijajah. Buktinya apa? Tidak ada bangunan Belanda satupun di sana. Dan sampai hari ini, orang Batak nggak pintar bahasa Belanda. Beda dengan saudara saya di Manado. Pintar dia. Beda, jangan samakan. Ya, Bu Monik perlu juga dipelajari itu sejarah Batak. Singamangaraja tidak pernah menyatakan menyerah. Satu-satunya pahlawan. Mana buktinya kalau dia pernah menyerah? Orang Batak nggak mau menyerah. Makanya saya juga nggak mau menyerah mempertahankan Pancasila ini. Mantap, Kalau Pak. dipertahankan syariah, bubar. Lebih bagus bubar. Iya, bubar aja negara ini. Biar tahu dia mana yang diberkati Tuhan, mana yang tidak. Ini aja lah Ya, udah. mungkin Silakan. Ini ada informasi penting ini Pak Paul, saya mau mengingatkan, permisi sebentar sejenak. Jadi kita Indonesia ini kan sudah melarang HTI ya, benar nggak? Ya. Kita sudah melarang HTI. Nah, tetapi sebetulnya yang banyak orang belum tahu bahwa pendiri HTI itu Hizbut Tahrir adalah seorang Palestina yang mendorong ide-ide menyelamatkan Palestina karena dia kecewa sudah ada Israel yang merdeka tahun 1948. Jadi yang pendirinya si Taikuddin Nabani ini dia mendirikan HTI itu tahun 1950. Nah, lucunya waktu tahun 1948 sampai tahun 1967 sebetulnya Yerusalem itu kan dibawa wilayah Yerusalem Timur dibawa wilayahnya Yordania kan. Nah, Yordania saja itu melarang HTI gitu loh. Melarang Hizbut Tahrir. Nah, bisa-bisanya gitu ya di Indonesia dulu pernah tergila-gila sama konsep HTI ini. Nah, jadi mungkin sekali waktu perlu kita pelajari soal latar belakang sejarah pendirian si Hizbut Tahrir ini. Karena ini dia semangatnya adalah semangat untuk melawan Israel sebetulnya. Dasar ketika pendirian si Hizbut Tahrir ini pada tahun 1950. Itu saja Pak Paul. Oke. Teman-teman, salam hormat dan terima kasih sudah mendukung channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.